Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 3 yang terdiri dari Muhammad Dafa Mikdan, Rifki Aditya, Rizky Dwi, Maharazika yang akan mempresentasikan jurnal geografi yang bertema dengan faktor yang mempengaruhi terhadap produktivitas susu sapi perah di Desa Geger, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Abstrak. Kabupaten Tulungagung, khususnya Kecamatan Sendang, ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan susu nasional. Namun terdapat masalah utama, yaitu produktivitas susu setiap ekor sapi perah tidak sama di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi perbedaan produktivitas susu setiap ekor sapi yang dihasilkan dari usaha ternak sapi perah di Desa Geger, Kecamatan Sendang. Jenis penelitian ini adalah penelitian survei. Daerah penelitian adalah di daerah Geger. Populasi dalam penelitian ini adalah peternak sapi perah sebanyak 1.374 kakak. Dalam penelitian ini jumlah sampel 206 kakak. Teknik pengumpulan data menggunakan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata produktivitas di Desa Geger 13,8 liter per hari. Faktor yang paling mempengaruhi produktivitas susu di Desa Geger adalah frekuensi pemberian makan. Secara umum, yang langsung berpengaruh terhadap produktivitas susu sapi perah adalah faktor manusia meliputi frekuensi pemberian pakan, cara pemberian makan, dan frekuensi pemberian minum. Faktor geografis yang berpengaruh secara tidak langsung adalah ketinggian tempat dan temperatur, tetapi ketinggian tempat dengan temperatur berpengaruh terhadap selera makan sapi. A. Pendahuluan. Produksi rata-rata sapi perah di Indonesia hanya mencapai 10,7 liter per ekor per hari dan 3.264 liter per laktasi. Hal tersebut karena kondisi pakan sapi yaitu hijauan berupa rumput di Indonesia, kandungan protein hanya 13-17% saja. Keadaan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kandungan protein rumput di negara asal sapi FH, French Holland, yaitu 20-45%. Untuk perbaikan mutu genetik sapi dilakukan penyilangkan antar sapi lokal, peranakan ongole, dengan sapi perah French Holstein guna diperoleh sapi perah jenis baru, yaitu dengan iklim dan kondisi di Indonesia. Oleh sebab itu, sapi perah yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah jenis sapi French Holstein yang sering disebut PFH, peranakan French Holstein. Sapi ini dapat beradaptasi pada daerah tropis dengan baik dan mempunyai kemampuan berproduksi susu tertinggi. Sapi perah dapat berkembang dengan baik dan berproduksi optimal pada daerah dengan ketinggian 750 meter dpal sampai 1.200 meter dpal. Temperatur udara yang nyaman bagi ternak sapi perah adalah pada suhu antara 13 Celcius sampai 18 Celcius. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa kemampuan berproduksi sapi perah jenis French Holstein menurut penelitian yang telah dilakukan menunjukkan perbedaan dengan adanya perbedaan ketinggian daerah penelitian. 1. Faktor internal. Faktor internal adalah seluruh proses berlangsung dalam tubuh ternak melalui aspek autonomi, kristologi, dan fungsi fisiologi berbagai alat tubuh ternak yang dikendalikan oleh potensi genetik untuk menghindari
kegagalan, maka dipilih ternak dari jenis unggul. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor di luar tubuh ternak seperti lingkungan, pakan, dan perawatan yang diberikan terhadap ternak. Faktor eksternal ini mampu mempunyai hubungan erat dengan tingkat kemampuan dan keterampilan peternak dan pemasaran. Dari dua faktor di atas, faktor eksternal memegang peranan lebih besar dari faktor internal, yaitu 60%. Dan perawatan yang baik dan maksimal adalah peluang untuk memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dan singkat. Seperti produksi susu yang tinggi, tapi faktor eksternal ini masih menjadi masalah dalam usaha peternakan sapi perah. Masalah tersebut antara lain kurangnya keterampilan peternak dan atau tenaga kerja serta kurangnya pemahaman dalam hal pemberian makanan ternak. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pola pemeliharaan sapi perah harus memperhatikan 1. Penyiapan sarana dan peralatan terutama perkandangan. Yang kedua, pembibitan dan pemeliharaan bakalan atau bibit. Yang ketiga, kesehatan dan sanitasi. Yang keempat, manajemen pemberian makanan. Yang terakhir, administrasi serta perhitungan ekonomi. Pulau Jawa mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sementara semakin sempitnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan di Pulau Jawa berakibatkan semakin jenuhnya sektor pertanian dan semakin berkurangnya kesempatan kerja khususnya di perdesaan. Maka dikembangkan usaha peternakan sapi perah rakyat. Berdasarkan kondisi tersebut, usaha sapi perah untuk menghasilkan susu segar sangat prospektif. Wilayah Jawa Timur merupakan daerah cukup potensial untuk pengembangan usaha sapi perah. Di Kabupaten Tulungagung, usaha peternakan sapi perah mengalami kenaikan populasi besar sebesar 7% dibandingkan tahun 2010, yaitu 22.364 ekor menjadi 23.929 ekor pada tahun 2014. Usaha peternakan sapi perah secara umum dapat digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu sebagai berikut. 1. Peternakan sapi perah rakyat adalah kegiatan usaha ternak yang dalam memanfaatkan ternak dengan cara yang turun-temurun tanpa sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi. Faktor produksi yang digunakan bersumber dari usaha tani dan keluarga. Peternakan ini hanya memelihara kurang dari 10 ekor. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang sudah berstatus hukum, cenderung menerapkan teknologi yang efektif dan efisien, dengan memperhitungkan faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan biaya lainnya untuk mencapai volume dan kontinuitas produksi yang besar. Usaha sapi perah sumber penerimaan utama adalah dari penjualan susu, sehingga besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah akan sangat tergantung pada jumlah sapi laktasi dan jumlah produksi susu serta per ekor sapi laktasi per hari. B. Masalah. Timbulnya gangguan dan penyakit dapat mengenai ternak, sehingga untuk membatasi kerugian ekonomi diperlukan kontrol kesehatan. Untuk menjaga kesehatan ternak sapi perah menjadi mutlak dibutuhkan. Manajemen kesehatan yang baik sangat mempengaruhi kesehatan ternak sapi perah. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk memelihara sapi dengan melihat body condition scoring atau BCS. Nilai BCS yang ideal adalah 3,5, yaitu agak gemuk. Kondisi tubuh yang kurus menyebabkan produksi susu menurun dengan kadar lemak yang rendah. Selain itu, faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam kesehatan sapi perah adalah lingkungan yang baik, pemerahan yang rutin, dan peralatan pemerahan yang baik serta bersih. C. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survei. Wilayah penelitian Desa Geger dengan
Unit analisis adalah rumah tangga peternak. Penetapan daerah penelitian dengan mempertimbangkan daerah yang memiliki ketinggian yang memadai untuk mengusahakan ternak sapi perah. 2. Teknik pengumpulan data. Metode observasi adalah metode yang secara cepat dan langsung untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi dan situasi gambaran daerah penelitian. Metode wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. D. Analisis data. A. Analisis data varian satu jalan, one way ANOVA. Analisis ANOVA digunakan untuk mengetahui signifikasi perbedaan produktivitas susu setiap ekor sapi perah di setiap desa di Kecamatan Sendang. Analisis varian digunakan karena sampel homogen pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. B. Analisis regresi linear ganda. Untuk menganalisis pengaruh umur ternak, pengelolaan ternak sapi perah yang meliputi kondisi kandang, pemberian vaksin, pemeriksaan kesehatan, jenis pakan, cara memberi makan, pemberian minuman terhadap produktivitas susu setiap ekor sapi perah di setiap desa di Kecamatan Sendang secara sendiri-sendiri antara variabel bebas dengan variabel terikat digunakan uji statistis regresi linear ganda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS. E. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari analisis ANOVA adalah tingkat signifikasi perbedaan produktivitas susu setiap ekor sapi perah di Desa Geger. Dari hasil analisis diketahui sapi perah di Desa Geger memiliki perbedaan produktivitas susu yang signifikas. Rata-rata produksi susu paling banyak di Desa Geger yaitu 13.888 liter per hari. Setelah dilakukan pengujian regresi linear ganda, ternyata model regresi linear ganda sesuai dengan data P 0,000 karena A 0,05. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1. E. Hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari analisis ANOVA adalah tingkat signifikan perbedaan produktivitas susu setiap ekor sapi perah di Desa Geger. Produktivitas susu setiap ekor sapi perah di Desa Geger. Dari hasil analisis diketahui sapi perah di Desa Geger memiliki perbedaan produktivitas susu yang signifikan. Rata-rata sapi perah di desa memiliki perbedaan produktivitas susu signifikasi. Rata-rata produksi susu paling banyak di Desa Geger yaitu 13.088 liter per hari. Setelah dilakukan pengujian regresi linear ganda, ternyata model regresi linear ganda sesuai dengan data P 0,00 karena A 0,05. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Kesimpulan, faktor yang langsung berpengaruh terhadap produktivitas susu sapi perah adalah faktor manusia meliputi frekuensi pemberian pakan, cara pemberian makan, dan frekuensi pemberian minum. Faktor geografis yang berpengaruh secara tidak langsung adalah ketinggian tempat dan temperatur, tetapi ketinggian tempat dan temperatur berpengaruh terhadap selera makan sapi. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.